Ini kan saya baca juga nih buku punya Ibu, Saatnya Dunia Berubah. Jadi ini Ibu di sini bermula Ibu menceritakan waktu Ibu lagi nonton TV, melihat berita bahwa ada 2 orang anak dan 1 orang ayah yang tiba-tiba menderita panas, kemudian sesak napas dan meninggal dengan sangat cepat pada saat itu. Tapi waktu itu Ibu belum tahu diagnosanya nih, apakah SARS, apakah flu burung gitu. Nah lalu Ibu merasa harus segera kembali ke Jakarta karena berita seperti ini bisa berkembang liar kalau tidak segera dikendalikan, Bu. Berarti situasi yang terjadi pada satu negara itu tergantung juga dengan medianya juga ya, Bu. Oh sangat. Apakah kalau misalnya pada saat itu, pada waktu wabah flu burung beritanya liar tidak bisa dikendalikan, apakah kondisi yang terjadi pada tahun ini, apakah mungkin terjadi pada saat itu? Oh sangat mungkin. Jadi yang bisa mengendalikan adalah orang yang bisa mengerti substansinya. Kalau tidak mengerti substansinya, tambah bingung. Karena ini bukan suatu chaos yang umum, tapi chaos penyakit itu chaos yang sangat menakutkan. Rakyat butuh sesuatu yang pasti, rakyat butuh sesuatu yang tidak mengambang. Nah betul. Ini apa sih? Nah, itu bisa membuat tidak enak di masyarakat ini. Nah pada waktu itu saya sedang di Lombok kalau nggak salah, dan saya mendengar ada satu keluarga, 1 bapak dan 2 anak meninggal dalam keadaan yang sangat cepat dan infeksi paru, pneumonia yang sangat berat. Dan saya, itu penyakit apa itu? Sepertinya flu burung. Terus saya langsung pulang ke Jakarta, padahal acara saya belum selesai di Lombok. Kemudian saya kumpulkan eselon 1, segera waktu malam itu juga. Apa itu? Sakitnya apa itu namanya? SARS? Bukan, Bu, ini flu burung. Kok kamu tahu itu flu burung? Sudah didiagnosa. Bagaimana mendiagnosanya? Pakai PCR. Siapa yang mendiagnosa? Namru. Oh my God. Kenapa Namru tahu bahwa akan ada flu burung di waktu itu? Nah itu suatu pertanyaan yang saya simpan dalam hati saya. Berarti Namru sudah tahu kalau akan ada flu burung yang datang, maka dia sudah punya primer yang untuk PCR. Jadi untuk memeriksa suatu virus itu butuh petanda atau primer, ya, untuk ngecek apakah ini benar virus flu burung apa bukan. H5N1 di Indonesia belum pernah ada. Itu adalah the first time. Kok sudah ada yang bisa mendiagnosa? Artinya yang mendiagnosa itu sudah tahu kalau akan ada. Nah itu saya simpan dalam hati saya sebagai suatu hal yang tidak biasa. Nah ini harus orang yang tahu substansi. Tidak bisa diketahui oleh orang birokrat, tidak bisa diketahui oleh penguasa biasa, tapi orang yang berkecimpung dalam riset, dalam bergulat dengan penyakit dan sebagainya. Dan setelah itu saya waspada dengan apapun yang terjadi. Pada saat itu kejadiannya apakah sama seperti yang sekarang terjadi, Bu, dengan COVID ini? Hampir sama. Cuma bedanya begini, pada waktu flu burung epicenternya justru di Indonesia. Sekarang epicenternya di Wuhan. Nah pada waktu epicenternya di Indonesia, maka saya bisa menyetop. Itu pun juga dengan ilmu pengetahuan. Jadi pada waktu itu WHO mengatakan, dan itu sudah disiarkan di CNN seluruh dunia, bukan CNN Indonesia, menyiarkan bahwa di Indonesia sudah terjadi human to human transmission. Pak SBY marah, Ibu ini bagaimana terjadi? Apa saya harus ke PBB? Jangan dulu Pak, Bapak kan punya Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan dulu yang maju, baru kalau saya nggak berhasil baru Bapak. Oke ya, harus berhasil, insya Allah Pak. Nah pada waktu itu saya telusuri, ternyata mereka mengatakan kita human to human transmission berdasarkan temuan di Tanah Karo. Ada 8 orang yang meninggal, yang menderita flu burung, mati 7 orang. Di mata epidemiolog ini adalah human to human.
Tapi di mata saya belum tentu. Karena saya harus meyakinkan virusnya betul nggak human to human. Maka virusnya harus kita periksa di Kabanjahe, desanya Kabanjahe. Kemudian saya perintahkan pada waktu itu ilmuwan saya rekrut semua, bantu saya jadi satu barisan untuk negara. Jadi ahli-ahli virolog jadi satu barisan, tidak seperti sekarang. Sekarang saya lihat barisannya macam-macam, terpecah-pecah. Dulu satu kata, apakah itu virolog, apakah itu dokter ahli, satu kata. Dan apakah itu Menkes, satu kata dengan mereka. Jadi rakyat tidak ragu, rakyat tidak apa sih ini. Nah, pada waktu diperiksa oleh para ahli virologi Indonesia, ternyata tidak ditemukan reseptor human to human. Sehingga saya bisa tegas dengan WHO, you salah kalau mau bilang pandemik Indonesia. Mereka datang dengan 10 epidemiolog yang kelas dunia, persis seperti yang di Wuhan, untuk mendeklar bahwa Indonesia adalah epicentrum flu burung. Tetapi saya dengan tegas, no, aku punya bukti tidak ada human to human. No, saya bilang tidak ada pandemik di Indonesia. Kemudian saya usir orang-orang WHO dari Indonesia, termasuk orang WHO yang official di Indonesia. Pergi kau dari sini karena kau merugikan negara saya. Nah sekarang ini, COVID ini, semua ditentukan dengan epidemiologi. Epidemiologi itu memang suatu acuan kasar, tetapi diagnostik harus definitely. Virusnya seperti apa? Misalkan penularan seperti ini, cocok enggak dengan virusnya seperti apa? Jadi itulah kenapa saya bisa menggagalkan pandemik yang seharusnya terjadi pada tahun 2006 di Indonesia dengan epicentrum Tanah Karo di Kabanjahe itu. Wuhannya itu ada di Kabanjahe itu, dan alhamdulillah saya bisa melawan mereka, dan melawan mereka itu saya teruskan dengan secara diplomatis. Kita perang diplomasi di WHO. WHO itu mengumumkan bahwa kalau ada ayam yang mati, maka akan ada orang yang mati. Akhirnya Pak Nidom membuktikan bahwa ternyata virus yang dari ayam dimasukkan ke dalam babi dan virus yang dari manusia dalam babi ternyata tidak ada hubungan. Ternyata virus dari ayam tidak punya reseptor untuk manusia. Artinya WHO yang menakut-nakutin kita waktu itu bahwa ayam itu bisa menular pada Anda, tidak ada buktinya. Itulah kebohongan-kebohongan yang saya dibongkar ya. Saya bongkar. Nah pada waktu COVID ini banyak sekali yang menurut saya tidak masuk di akal, tapi dijalanin gitu. Misalnya apa tuh Bu? Ini kayak virus itu benar nggak sih menular seperti di Wuhan, seperti granat gitu? Iya. Setahu saya nggak ada tuh virus itu menularkan seperti granat gitu. Menularkannya katanya di meja bisa 9 jam gitu. Droplet di meja gitu. Ya, makanya kamu waktu itu negatif kan. Nah itu memang virus itu tuh makhluk hidup. Yang dia bisa hidup kalau nempel di sel manusia yang hidup. Kalau di sel kayu yang mati, saya kira nggak bisa. Karena nggak ada reseptor ya di sini. Katanya iya. Nempel itu dia nggak makan. Kalau nggak makan dia akan mati dalam beberapa menit. Tapi katanya bisa 9 jam. Tapi buktinya mana? Nah itu pokoknya harus takut lah. Harus takut pokoknya gitu. Tidak logis pun juga jadi seperti logis gitu. Saya juga jadi takut gitu. Mau apa pakai sarung tangan sampai. Waduh, secara menularnya juga serem banget. Kalau droplet bukan airborne gitu. Tapi tidak ada yang membuktikan kemudian mendeklar gitu, bahwa mestinya penularan virus yang filogeniknya seperti ini
penularannya adalah seperti itu. Betul. Kalau tidak cocok, berarti tidak disebabkan secara alami. Tapi so far sampai sekarang tidak ada para ahli yang mengeksplor bagaimana seharusnya virus COVID-19 itu pada waktu di Wuhan itu harus menyebar secara filogenisitinya.